Halo anak-anak ibu, salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, tema 1, subtema 4, PB 5. Pembagian tanpa sisa dan bersisa. Ibu menyapu di kebun, tiba-tiba ibu menemukan buah jambu di permukaan tanah. Buah jambu itu ternyata jatuh dari pohonnya. Buah jambu berjumlah 2. Ibu hendak memberikan 2 buah jambu itu kepada Dika dan Nila. Dalam peristiwa tersebut terjadi proses pembagian. Permasalahan di atas dapat diselesaikan dengan pembagian. Tahukah anak ibu tentang pembagian itu sendiri? Tahap pembagian meliputi membagi, mengalihkan, mengurangi, dan menurunkan. Berikut cara melakukan pembagian tanpa sisa dan dengan sisa. Perhatikan cara operasi pembagian tanpa sisa dan bersisa berikut. Nih, kita lanjut ke pembagian tanpa sisa. Pembagian tanpa sisa adalah pembagian yang habis dibagi. Kita pertama contohkan seperti ini. Pada gambar nih, sebelah kiri ada 531 dibagi dengan 9. Ya. Pertama-tama anak ibu harus membagi, karena angka 5 lebih kecil dari 9, maka ditambah dengan angka 3 di belakangnya. Jadi 53 dibagi dengan 9 sama dengan 5. Kenapa 5? Karena kita ambil angka yang paling mendekati dengan angka 53 dari perkalian 9. Nah, jadi 53 bagi 9 sama dengan 5. Baru anak ibu kalikan 5 dikali 9 sama dengan 45. Oke. Baru anak ibu kurangkan. 53 dikurang 45 sama dengan 81. 81 ini hasilnya dari, kalau 53 dikurang 45 hasilnya 8 dan angka 1 diturunkan. Oke. Angka 1 diturunkan jadinya 81. Baru anak ibu bagi lagi 81 dibagi 9. Dibagi ya. Dibagi 81 dibagi 9 sama dengan, baru naik lagi nih, sama dengan 9. Baru dibalik lagi, 9 dikali 9 sama dengan 81. Jadi 81 dikurang 81 sama dengan 0. Nah, inilah pembagian tidak bersisa atau tanpa sisa. Jadi 531 dibagi 9 sama dengan 59. Berikutnya yaitu 224 dibagi dengan 4. Sama dengan yang tadi, karena 2 lebih kecil dari 4, jadi 22 dibagi 4 sama dengan 5. Kenapa 5? Karena 4 kali 5 sama dengan 20. Kemudian baru 22 dikurang 20, hasilnya 2, angka 4 diturunkan. Nah, hasilnya 24. 24 dibagi 4 sama dengan 6. 6 kali 6 sama dengan 24.
Nah, begitu tadi cara perkalian tanpa sisa. Ini pembagian bersisa selanjutnya. Pembagian bersisa merupakan pembagian yang telah dibagi memberikan sisa. Nih, contohnya ya, 36 dibagi 8. Angka yang mendekati yaitu 32. Jadi 36 dibagi 8 sama dengan 4. 4 kali 8 sama dengan 32. Jadi 36 dikurang 32 sama dengan 4. Jadi bersisa ya anak ibu, tidak habis seperti tadi. Kalau tadi hasilnya 0. Dan ini di bawahnya masih ada angka 4. Sedangkan tidak ada angka yang bisa diturunkan lagi. Maka ini jika anak ibu lanjutkan, maka hasil dari pembagiannya berupa angka desimal. Nih, jika kita selesaikan pembagian ini, 36 dibagi 8, 36 bagi 8 sama dengan 4. 4 kali 8 sama dengan 32. 36 dikurang 32 sama dengan 4. Karena angka 4 tidak ada angka yang bisa diturunkan lagi, maka anak ibu bisa tambahkan 0 di sini dan berikan koma. Nah, inilah yang jadi angka desimal. Kemudian sudah ditambahkan 0, sudah tambah koma di atas, maka 40 dibagi 8 sama dengan berapa? Baru ada ya angkanya ya. 40 dibagi 8 sama dengan 5. 5 kali 8 sama dengan 40. 0. Karena dikurang ya, baru selesai. Jadi 36 dibagi 8 sama dengan 4,5. Habis. Tapi karena pelajaran kita saat ini tentang pembagian bersisa, maka anak ibu cukup sampai sini saja. Karena kita membuktikan apakah memang ada sisa di ujung pembagiannya atau tidak. Oke. Seperti ini kan terbukti bahwa 36 dibagi 8 merupakan pembagian bersisa karena masih ada sisa 4. Oke. Selanjutnya yaitu operasi campuran. Nah, membiasakan diri untuk berlaku dermawan dalam kehidupan sosial merupakan perbuatan yang terpuji. Dermawan adalah sikap mau berbagi dengan orang lain yang membutuhkan. Anak yang dermawan tentu disukai oleh teman. Niken, Anjani, dan Rio adalah anak yang dermawan. Mari kita meneladani sikap terpuji mereka dalam kehidupan sehari-hari. Niken, Anjani, dan Rio ingin membantu anak-anak di panti asuhan. Mereka sepakat untuk membantu menyumbangkan buku tulis. Mereka kemudian mengumpulkan buku tulis. Niken mengumpulkan 17 buku tulis, Anjani 15 buku tulis, dan Rio mengumpulkan 16 buku tulis. Buku yang mereka kumpulkan akan dibagikan kepada anak-anak panti asuhan yang berjumlah 12 orang. Berapa buku yang bisa diterima masing-masing anak? Nah, dari sini tahap yang pertama harus anak ibu lakukan yaitu menjumlahkan semua buku yang ada. Jadi 17 ditambah 15 ditambah 16. Hasilnya yaitu 48. Setelah anak ibu tahu jumlah total bukunya, anak ibu baru bagi 48 dengan 12. Kenapa 12? Karena jumlah anak yang akan dibagikan itu adalah 12. Jadi 48 dibagi 12 sama dengan 4. Di masing-masing anak akan mendapat 4 buku tulis. Nah, dari sini anak ibu bisa tahu satu anak mendapat berapa banyak buku. Jadi karena ada 48 buku dan ada 12 orang anak, maka masing-masing anak mendapatkan 4 buah buku.
Nah, ini berikutnya tugas anak ibu. Kerjakan latihan di buku PH 3A halaman 100 latihan 22 dan halaman 101 latihan 23. Dikerjakan menggunakan pena dengan rapi, oke? Nah, ibu ucapkan terima kasih hari ini. Ibu harap anak-anak ibu semua semangat tetap dalam belajar dan selalu rajin mengerjakan tugasnya, tidak lupa sama tugas. Oke, sehat-sehat selalu. Salam dari ibu untuk anak ibu semua.